warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke tema yang ke 9 ya, tema selanjutnya. Karena di semester 2 itu hanya ada 2 tema yang kita pelajari, tema ke-6 dan tema ke-9. Ini adalah rangkuman materi dari tema 6 yang kita pelajari di semester 2 itu tema 6, tema 7, tema 8, tema 9. Nah, rangkuman materinya, materi yang disajikan di tema 6, 7 itu Bapak rangkum jadi di tema 6. Materi yang ada di tema 8 dan 9 Bapak rangkum di tema 9. Jadi ini adalah rangkuman dari tema yang kita pelajari. Oke. Ilmu pengetahuan alam, tema mempelajari ruang angkasa. Subtema keteraturan yang menakjubkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang IPA, tentang menjelajahi luar angkasa. Oke. Karya yang disajikan adalah memahami peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini adalah kompetensi dasar yang akan disajikan. Nah, sebelum kita belajar apa itu rotasi, revolusi, kita mengenal dulu benda-benda langit. Nah, di alam semesta ini ada namanya galaksi. Ada beberapa galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda tentunya. Nah, apa itu galaksi? Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat dengan gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya atau dengan segala bentuknya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu medium antara bintang dan materi gelap. Komponen yang penting namun belum tentu dapat dimengerti. Galaksi merupakan berasal dari kata bahasa Yunani yaitu galaxias yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti yang dalam bahasa Inggris Milky Way atau yang artinya galaksi susu. Nah, galaksi ini dapat kita garis bawahi bahwa pengertian galaksi adalah sebuah sistem yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang. Ini adalah galaksi. Jadi galaksi itu sebuah sistem atau sebuah kesatuan yang terikat oleh gaya gravitasi sehingga dia membentuk kelompok-kelompok. Itu adalah Itu adalah galaksi. Nah, di alam semesta ini ada beberapa galaksi. Ada yang pertama, misalnya galaksi Bima Sakti, galaksi Magellan, kemudian Ursa Major, Black Ice, Andromeda, pusaran air, roda biru, Sombrero, dolar perak, dan Centaurus. Ini adalah galaksi-galaksi, setidaknya ada 10 galaksi-galaksi yang sudah diketahui di jagat raya ini. Nah, lalu kalau galaksi itu sekumpulan benda-benda langit yang terikat oleh gaya gravitasi mengelilingi sebuah bintang. Nah, kemudian kita berada di galaksi yang mana? Kita itu berada di galaksi Bima Sakti. Oke, kita akan bahas mengenai galaksi Bima Sakti. Nah, tata surya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti terdiri atas matahari, planet, asteroid, komet, meteorit.
Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya pada galaksi Bima Sakti. Matahari merupakan pusat tata surya. Wujudnya adalah bola gas yang sangat besar dan sangat panas. Matahari termasuk bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Diameter matahari itu, oke, diameter, kalian sudah belajar matematika, ini diameter lingkar ini diameter. Garis tengah matahari itu adalah 1.392.684 km. Kira-kira itu 109 kali diameter bumi dan masanya sekitar 2 dikali 10 pangkat 30 kg atau 330 kali massa bumi. Jadi beratnya itu atau isinya, masanya, volumenya itu 330.000 kali lebih besar daripada massa bumi. Oke. Kalau kita ingin bandingkan di mana sih posisi bumi, besar bumi itu seperti apa? Ini. Titik ini adalah bumi. Ini adalah bumi, titik ini. Oke. Di sini ada bumi, ini matahari. Bayangkan kalau kita sombong, oke, bumi itu adalah bagian yang paling, bumi itu adalah bagian kecil dari tata surya di Bima Sakti. Belum lagi matahari itu seperti apa. Nanti ada benda-benda langit yang ternyata lebih besar daripada matahari. Oke. maka maka sangat wajar jika kita ini merasa kecil, tidak merasa sombong dengan apa yang kita miliki, karena yang besar masih ada yang besar, dari yang besar masih ada yang besar. Kata pepatah dari langit masih ada langit. Oke, lanjut. Planet, benda-benda yang ada di tata surya Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Kemudian ada planet. Apa itu planet? Pengertian planet. Planet merupakan suatu benda angkasa yang berevolusi atau juga beredar mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Atau juga planet ini dapat diartikan yakni sebagai benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya. Bentuknya bulat, serta juga mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Istilah planet dari planet asalnya dari bahasa Yunani, yaitu planetai, yang dapat diartikan ialah sebagai pengembara. Disebabkan karena planet ini beredar mengelilingi matahari. Artinya kedudukan planet ini tidak tetap. Planet ini biasanya selalu memiliki pengiring yang dikenal sebagai sebuah satelit. Oke, setiap planet, hampir semua planet memiliki satelit. Oke, berdasarkan letaknya, planet dibagi menjadi dua. Ada planet dalam dan ada planet luar. Nah, planet dalam, apa itu planet dalam? Planet dalam merupakan planet-planet yang posisinya paling dekat dengan matahari. Ada 4 planet yang paling dekat dengan matahari, itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ada 4, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini adalah planet-planet luar. Planet dalam dan luar. Oke, planet dalam itu yang dekat dengan matahari. 4 planet yang paling dekat dengan matahari. Planet luar itu 4 planet yang jauh dengan matahari. Nah, ini adalah planet-planet. Yang pertama Merkurius, planet yang paling dekat dengan bumi. Nah,
Merkurius ini merupakan planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari. Berjarak yaitu sekitar 58 juta kilometer dari matahari, mempunyai diameter sekitar 4.862 kilometer. Sekali mengelilingi matahari ini membutuhkan waktu 88 hari. Merkurius tidak mempunyai satelit. Nah, planet ini adalah planet yang revolusinya itu 188 atau masih yang tercepat ya. Satu tahun di Merkurius, satu tahun di Merkurius itu hanya 88 hari. Yang kedua, setelah Merkurius itu ada Venus. Jarak Venus dengan matahari itu 108 juta kilometer, mempunyai diameter itu sekitar 2100 kilometer, dan sekali mengelilingi matahari atau sekali berevolusi itu waktunya 225 hari. Venus tidak mempunyai satelit. Nah, ini meskipun dia dekat dengan matahari tapi revolusinya itu lama ya. 200 di sini 225 kilometer. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan planet yang mempunyai kehidupan yang berjarak yaitu 150 juta kilometer dari matahari. Mempunyai diameter sekitar 12.750 km. Waktu yang diperlukan Bumi untuk mengelilingi atau berevolusi yakni 365 hari, serta usia Bumi diperkirakan sudah sampai 4.543 miliar tahun. Bumi ini mempunyai satu satelit alami yang dinamai Bulan. Oke, lanjut. Planet Mars. Jarak planet Mars ke matahari itu adalah 228 juta kilometer. Dan diameternya 6.779 km, serta juga waktu yang diperlukan Mars untuk sekali mengelilingi matahari atau berevolusi itu yaitu 687 hari. Planet ini memiliki warna merah sehingga sering disebut dengan planet merah. Mars juga mempunyai dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian planet luar namanya ya. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Oke. Nah, jaraknya dari matahari sekitar 778 juta kilometer yang berdiameter 143.000 kilometer. Waktu yang diperlukan untuk dapat sekali mengelilingi matahari atau berevolusi itu 12 tahun di dunia. Serta planet ini mempunyai 16 buah satelit alami. Hingga sampai saat ini, planet Jupiter diketahui memiliki 79 satelit yang terbesar. Juga dikenal dengan nama Europa, Ganymede, serta Callisto. Ini adalah satelit-satelit terbesar ya di Jupiter. Oke. Nah, sampai saat ini ada 79 satelit alami yang ada di Jupiter. Kemudian Saturnus diameternya sekitar 120.000 km. Jadi merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Jarak ke matahari itu sekitar 1.428 juta kilometer. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali mengelilingi atau berevolusi itu mengelilingi matahari ya, adalah 29,5 tahun. Saturnus ini juga merupakan planet yang indah disebabkan karena mempunyai cincin yang jelas. Cincin tersebut terbuat dari debu dan debu
serta juga partikel angkasa, sehingga sampai saat ini Saturnus diketahui mempunyai sekitar 62 satelit dengan ukuran bervariasi. Jadi ini adalah yang ada cincinnya ya. Planet yang ada cincinnya itu Saturnus. Oke. Terbuat dari partikel dan debu luar angkasa yang membeku. Oke ya. Selanjutnya planet Uranus. Ini mempunyai diameter 50.000 km. Jaraknya ke matahari itu juga sekitar 2.869 juta kilometer, dan waktu yang diperlukan untuk berevolusi adalah sekitar 84 tahun. Sampai saat ini Uranus mempunyai 5 satelit utama yang diberi nama Miranda, Umbriel, Ariel, Titania, dan juga Oberon. Jadi ada sampai saat ini ada 5 yang diketahui planet Uranus. Kemudian selanjutnya planet Neptunus. Ini jaraknya paling jauh dengan matahari, yakni berada sekitar 4.490 juta kilometer dan berdiameter 48.600 kilometer. Waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk sekali mengelilingi matahari atau berevolusi itu sekitar 165 tahun. Serta planet ini mempunyai 2 buah satelit alami. Sampai saat ini Neptunus memiliki satelit utama yang beberapa satelit diberi nama Thalassa, Triton, Naiad, Galatea, Proteus, Despina, dan juga Larissa. Oke. Nah, itu adalah planet-planet. Nah, benda langit selanjutnya yaitu asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid adalah bongkahan batu yang tersusun oleh gas, beku, dan debu. Benda ini diduga berasal dari pecahan planet yang hancur. Kenapa? Karena benda ini memiliki sifat yang sama dengan planet. Asteroid mengelilingi matahari dalam bentuk cincin. Lingkaran asteroid disebut sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Ini adalah sabuk asteroid. Oke, dia mengelilingi matahari itu dalam bentuk partikel-partikel dalam bentuk pecahan-pecahan batu yang tersusun dan memiliki orbit. Itu asteroid ya. Apa nanti bedanya dengan teroid? Apa bedanya nanti dengan meteorit dan lain sebagainya? Nanti kita jelaskan. Nah, ini adalah meteorit. Meteorit adalah batu-batu angkasa berukuran kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dengan bergerak cepat. Meteorit ini memiliki ukuran rata-rata sebesar batu kerikil, namun tidak seperti benda-benda angkasa lainnya. Meteorit tidak memiliki lintasan yang beraturan dan tidak mengorbit kepada matahari. Jadi ini adalah batu-batu atau sampah luar angkasa ya. Kemudian meteorit kita kenal juga dengan meteor. Meteor merupakan meteorit yang jatuh ke dalam atmosfer bumi karena melayang-layang, tidak jelas di angkasa. Seringkali meteorit ini masuk ke bumi dan merubah namanya menjadi meteor. Ketika meteor jatuh ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Nah, kalau jadi ada 2. Kalau dia masih tetap di angkasa itu namanya meteorit. Tapi kalau dia sudah masuk ke bumi, dia masuk ke atmosfer bumi dan terbakar, itu namanya meteor. Nah, kalau dia sudah masuk ke bumi, itu disebutnya dengan meteorit. Apa itu meteorit? Meteorit merupakan meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Bukan
meteorit yang sampai ke permukaan bumi ini sering membuat lubang-lubang besar di permukaan bumi. Salah satu contoh lubang yang dihasilkan dari meteorit ini adalah kawah meteorit Arizona di Amerika Serikat. Lebarnya sebesar 1265 meter kawah meteorit. Kawah meteorit Arizona ini alias kawah Bridger merupakan kawah yang terbentuk karena jatuhnya meteor pada 49.000 tahun yang lalu. Meteor yang jatuh ini merupakan meteor yang ukuran panjangnya sekitar 45,72 meter. Walau ukuran meteor ini relatif kecil, namun mampu membuat kawah sebesar 2 km dengan kedalaman ke bawah itu 175 meter. Tidak hanya itu, dampak dari meteorit ini menyebabkan pinggiran kawah yang mengangkat. Ini ya, pinggiran kawah mengangkat itu tingginya sekitar 45 km dari dataran sekitar lokasi tabrakan. Nah, ini adalah beda meteorit dan meteoroid, meteor dan meteorit. Oke. Semoga kalian paham. Oke, benda langit selanjutnya itu disebut dengan komet. Komet merupakan salah satu benda langit. Benda ini juga sering disebut sebagai bintang berekor. Komet adalah bintang berekor yang bergerak bebas dari luar angkasa. Sesekali peredaran komet ini melintas di sebelah planet bumi sehingga dilihat oleh manusia dalam kurun waktu tertentu. Komet sendiri terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku ketika berada jauh dari matahari. Material-material atau bahan-bahan penyusun komet ini hampir seluruhnya terbentuk dari gas karbon dioksida, metana, dan juga air. Namun ketika mendekati matahari, penyusun-penyusun komet ini atau benda-benda yang menyusun komet ini sebagian menguap sehingga membentuk kepala dan juga ekor komet. Ekor komet sangat panjang, bahkan panjangnya bisa mencapai jutaan kilometer. Oke. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Tugas kalian untuk pelajaran IPA itu ciri-ciri membuat ciri-ciri planet. Ada 8 planet, itu membuat ciri-ciri planet, kemudian ditulis di atas kertas atau mau ditempel, mau digambar dulu gambar planetnya atau mau download gambar planetnya seperti yang Bapak contohkan tadi. Nanti kalian buat ciri-cirinya ya. Nanti Bapak akan contohkan di di grup WA ya. Itu nanti Bapak akan contohkan. Oke, terima kasih. Kerjakan tugasnya, dikumpulkan paling telat minggu depan. Semoga dapat bermanfaat. Hari ini kita belajar tentang planet-planet atau benda-benda langit. Nanti kita akan belajar tentang revolusi, rotasi, dan penyebabnya. Oke, jangan lupa 3M. Mari selalu ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian menghindari COVID adalah iman, aman, imun. Iman selalu menjaga ibadah kita sesuai agama masing-masing, aman, disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan imun tingkatkan kekebalan tubuh dengan berolahraga, teratur, istirahat cukup, tidak panik, makan yang bergizi. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian dari Bapak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.